Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala nabluwanakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ba'd. Para bapak dan ibu warga binaan Lembu Purwo yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah untuk yang pertama dan yang paling utama, kita tidak lupa dan tidak bosan-bosan selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, baik itu nikmat yang berupa iman, Islam dan kesehatan, dan juga kesempatan yang mana nikmat-nikmat itu tadi, terutama nikmat sehat kadangkala kula panjenengan sok boten disadari bahwa itu nikmat yang sangat-sangat besar, karena dengan nikmat sehat sempat itu kita bisa beraktivitas apapun. Nah, di sini aktivitas apapun kita selaku orang Islam, orang yang beriman, gunakan sehat yang diberikan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Seperti pada malam hari ini kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi supados tolabul ilmi nggih, walaupun nggih namung ingkang ngisi nggih kancane dhewe, tapi nggih mboten napa-napa nggih, sing penting niat kita luruskan dulu, kita niat untuk mencari ilmu. Insyaallah nanti kita dimudahkan jalannya ke surga ngoten nggih. Sing penting niate lah. Ampun mandang sopo sing isi ngoten. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan ngoten nih. Untuk selanjutnya tidak lupa juga kita selalu berselawat kepada junjungan besar Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana beliau menjadi suri teladan uswah hasanah kita selaku umat Islam. Mudah-mudahan dengan kita nderek menapa ingkang dipun tuntunaken mudah-mudahan kita dapat istiqomah sehingga nanti sampai akhir zaman, sampai di akhirat nanti kita mendapat syafaat, yang mana syafaat itu didapat dari dunia sampai akhirat nih. Dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan itu nih. Untuk pertemuan kali ini sesuai yang ayat yang saya baca tadi di awal mukadimah, bahwa kita orang Islam pasti akan mendapatkan cobaan cobaan menika nggih werni-werni, wonten cobaan yang menyenangkan, wonten ujian ingkang menyenangkan, ujian ingkang boten nyenenge nggih menika antawisipun kekurangan harta, terus sakit, ngoten nggih niku kan ujian sing boten nyenenge nggih. Boten wonten nek piyayi diuji kanthi menika kok seneng nggih, tapi nanti ada penjelasannya di surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Monggo untuk mengawali
dibuka dulu Qurannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Nih, menika ayatipun nih. Ayat surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan. Niko alhamdulillah nggih, pandemi katosipun sampun badhe ilang nggih. Nek kala wingi di saat-saat masih merebaknya pandemi, warga di sini meh sedaya nggih Mas Iman. Meh sedaya nika terkena ujian nika sedikit ketakutan, wedi nggih, wedi wonten corona, wedi malah wonten sing mboten wani metu-metu nggih, teng omah mawon rok metu wedi, mergane ya niku. Menika ujian, sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta dan jiwa. Wonten sebagian saudara-saudara kita yang di saat pandemi dipanggil oleh Allah lebih dulu daripada kita nggih, wonten bahkan pimpinan kita di cabang juga termasuk yang sudah purna tugas lebih dahulu. Kalau Ustadz Suryan ngendika Pak Triyoso menika sampun purna tugas di dunia. Terus tinggal memetik hasilnya nanti di akhirat ngoten nika. Di antawisipun menika terus saking pituruh nggih Pak sinten Mas Iman? Pak Dwi, banyak nggih, banyak di antara warga kita, saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah terlebih dahulu. Dan juga dikurangi buah-buahan, artinya hasil kita dalam pandemi juga mesti berkurang karena kita mau beraktivitas, mau bekerja itu serba terbatas nggih, serba terbatas. Sing dagang yo kenging dampake, sing petani nggih najan misale hasil tani saged sae, tapi nggih lerok adol niku nggih angel regane nggih murah, tenan niku nggih dikurangi, termasuk kurangi harta bendanya, rezekinya. Tapi di balik itu Allah paring kabar nih, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, kita dalam menghadapi musibah apapun, kita dituntunkan oleh Allah supaya bersabar. Nah, siapa yang dimaksud bersabar? Ayat selanjutnya, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Menika ingkang dipun mestani wong sabar nggih kados menika nek ditimpa musibah, kena ujian baik itu ujian apapun, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Nanti niko ujian nih, termasuk ujian sakit nih, kaya ngoten niku. Kita diuji niku pernah nggih. Bahkan wonten ing salah setunggalipun hadis ingkang dipun riwayataken Ibnu Majah Tirmizi dipun jelasaken nggih. Kula waosaken nggih. An Anasin radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ridhamal jaroi mangangidhamil balai wa inna Allah ta'ala idza ahabbu qauman ibtalahum faman radiya falahur radha wa man sakhita falahul suhba. Riwayatipun Ibnu Majah dan Tirmizi. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya balasan itu tergantung besarnya cobaan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah memberikan cobaan kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka dia mendapatkan keridhaan Allah. Dan barang siapa yang menggerutu atau tidak ridho, maka dia mendapatkan murka. Ini kok jelas ya, hadisipun jelas menika derajatipun hasan saya ini. Jadi seseorang yang diuji baik itu sakit atau apapun itu tergantung besarnya ujian. Nek ujiannya besar ya nanti balasannya besar. Semakin berat cobaannya atau ujiannya itu balasannya nanti ya besar niku. Nek menurut hadis niki nggih mboten menurut kula, menurut hadis ingkang dipun riwayatkan Ibnu Majah. Sesungguhnya besarnya balasan itu tergantung besarnya cobaan nih. Jelas sih. Jadi nek kula panjenengan dicoba dengan apapun, misalnya sakit nih. Sakit sing wis nganti parah bahkan menaun, wis nek cara piyai sepuh ning ngendika ya wis nganggon ngaten nggih. Lan niku balasannya nanti juga besar. Tapi ada kelanjutannya. Kelanjutannya apabila dia ridho, ridho di sini ya tadi kita harus sabar nih. Diuji dengan itu harus sabar. Nah, nanti kalau kita sabar akan mendapat balasan yang lebih besar kalau cobaan itu cobaan yang besar. Tapi sebaliknya kalau kita gerutu napa nggih gersulo nggih nek cara basane Jawa nek mriki ngen kula kalih mriki nggih padha gersulo nggih. Nah, diuji sakit kok gersulo kuwi. Aku kok diparingi ujian sing kaya ngene ya. Apa ora ana liyane sing ujian sing kepenak to nggih. Nah, ujian kok njaluk sing kepenak nggih. Nah, kaya cah sekolah wae ujian yuk sing garap penak yuk. Ujian niku nggih. Semakin berat ujiannya, semakin besar balasannya. Tapi itu tadi kita harus ridho, artinya dihadapi dengan sabar, jangan gerutu, jangan gersulo. Nek gersulo yo kita mendapat kemurkaan dari Allah. Niku di Lembu Purwo di saat pandemi sih. Niku nggih termasuk cobaan nih, cobaan sakit walaupun niku termasuk pandemi. Nah, niku yang paling besar, yang paling sakitnya paling parah nek menurut hadis niki nggih paling besar
balasannya. Tapi jangan lupa itu tadi, kita harus menerima dengan ridho. Nah, nek kula panjenengan dereng ngaji nggih, dereng iso gagapi nggih. Lah wong dinai sakit, lara kok kon ridho, ya priwe lah. Tak ngaten nggih. Nah, padahal kebanyakan nek wong dinai cobaan sakit niku nggih kaya niku lah. Nek wong sakit niku mboten kepenak nggih. Mboten wonten sing sakit kepenak mboten tenang nggih. Mboten wonten sing jeneng ming sakit flu mawon nggih. Rasane gregesi, ajeng ngunjuk nggih mboten raos enak, ajeng sare nggih mboten kepenak niku ming flu, apalagi sakit kala wengi pandemi nggih nek mriki nek kula mireng-mireng Pak Sahal nggih sing rada dangu Pak Sahal. Nggih, alhamdulillah. Kok alhamdulillah mugi-mugi jenengan saged sabar kalau wingi ngaten mboten kok alhamdulillah kula seneng jenengan sakit mboten alhamdulillah mudah-mudahan Pak Sahal kemarin menghadapinya dengan ridho ngaten nggih Pak Sahal nggih. Nah, jenengan ridho insyaallah mendapat balasan yang besar nika nek miderek hadis menika ngoten nggih. Dihawit sedaya musibah utawi apapun yang menimpa kepada kita selaku umat Allah, hamba Allah menika panci sampun kehendak Allah ngoten nggih. Kehendak Allah apapun yang diberikan cobaan, baik itu cobaan berupa apapun itu sudah menjadi kehendak Allah dan terus kita harus napa? Harus bertawakal ngoten nggih, bertawakal dan diparingi ujian, sabar, ridho untuk tawakal. Artinya kita nggih nek simbah ing ketinggo nggih kawula menika mung sakderming lakoni ngaten nggih. Nah, lakon menika apapun yang diberikan kepada kita oleh Allah kita terima, itu namanya ujian lah. Wonten ing surat Taubah ayat 51 tapi dipun buka menika njelasaken bahwa apapun yang menimpa kepada kita menika sudah menjadi ketetapan Allah. Taubah ayatnya 51. Jadi, semakin kita banyak mengaji nanti kita sedikit demi sedikit akan paham bagaimana dan cara menghadapi musibah atau yang lain-lain. Monggo Mas. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 51. Qul layyusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Nih, niko ayatnya jelas sih. At-Taubah ayat 51 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi wal yatawakkalul mu'minin. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Ini kok jelas sih. Jadi apapun yang menimpa kepada kita itu sudah menjadi ketetapan Allah. Termasuk kemarin kita dalam pandemi kita sudah berusaha ikhtiar tidak henti-hentinya, bahkan kita sudah menambah imun, jaga kesehatan, terus
apalagi makan makanan yang bergizi, tapi ya memang itu sudah ditetapkan Allah, kita kena corona itu ya itu tadi, ini ayatnya jelas, kita tetap kena ya, tetap kena. Walaupun kita menghindar bagaimanapun, itu sudah menjadi ketetapan Allah bahwa kita misalnya si fulan itu kena. Itu kita bisa membuktikan karena tidak semua terkena nggih, tidak semua terkena. Padahal nggih wonten sing rada bandel kon nganggo masker nggih angel, kon napa nggih makan makanan sing bergizi nggih ming sak wontene, jaga jarak menapa melih niku nggih termasuk wong ngeyel nggih. Tapi yo nggih itu memang kehendak Allah. Kehendak Allah. Yo tidak kena. Nah, berarti kan ayat ini kita bisa meresapi nggih, apapun yang terjadi kita pasrah. Itu memang ketetapan Allah. Tapi kita harus ikhtiar lah, walaupun ikhtiar nek memang kita ditetapkan untuk terkena penyakit itu ya kita tetap kena, kita terbukti ini ayatnya niki leres neng, kita sudah ikhtiar berusaha semaksimalnya, tapi kalau Allah memang menetapkan kita untuk kena penyakit itu ya kita kena. Tapi yo jangan kok kita pasrah, wah momen lah wong ayate wae muni yo ngono kok, nek misale aku ora ngopo-ngopo nek encen ora kenang kan ya ora kenang. Nah itu nggih bukan sifatnya orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu juga diharuskan untuk berusaha nggih menghindari, ngaten nggih, menghindari, paling tidak menghindari. Walaupun nanti akhirnya tetap kena, ya itu memang sudah menjadi ketetapan Allah sesuai dengan ayat menika wau. Taubah ayat 51 kok jelas. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Nah, orang yang beriman itu hanya mempunyai satu pelindung, yaitu Allah. Jangan berlindung sama selain Allah. Kita harus berlindung sama Allah. Walaupun apapun yang terjadi memang ketetapan Allah, tapi kita harus minta perlindungan kepada Allah. Nah, nek sakit nggih, minta perlindungan kepada Allah, minta mohon untuk diberi kesembuhan nanten nggih. Bahkan wonten ing salah satunggalipun hadis ingkang dipun riwayatan Bukhari Muslim nika nggih dipun jelasaken nggih bahwa kita diberi cobaan sakit atau apapun, bahkan dijelaskan walaupun tercocok duri itu akan diampuni dosanya. Nika hadisipun riwayatipun Bukhari Muslim. Kula wasih hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Asiyata radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin yusibatul muslimatin illa kafarallahu anhu biha hatta saukati yusakuha. Kok riwayatipun Bukhari Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah suatu musibah menimpa kepada seorang muslim kecuali dengan itu Allah menghapus dosa darinya sekalipun hanya tercocok duri. Ini kok jelas nih, jelas banget hadisipun sahih, jelas apabila kita selaku orang muslim ditimpa musibah baik itu sakit ataupun yang lain-lain, bahkan di sini dijelaskan mengkecocok kering, mengkecocok kering niku nek kita memahami nggih, jane nggih mboten lara nggih, mboten dianggap lara, tapi oleh Nabi itu dikatakan walaupun tertusuk duri insya Allah dosanya diampuni, apalagi yang sakit-sakit
berat, nah, itu pasti mendapat ampunan. Neng syaratnya nggih niku wau hadis ingkang dhuwuripun wau kedah diterima dengan ridho. Dan nek mboten ridho awak dhewe ngersula nggih mboten mendapat balasan, bahkan tidak diampuni. Karena apapun yang diberikan kepada kita, baik itu ujian sakit, ujian apapun, itu sudah menjadi ketetapan Allah. Dan niku jelas hadisipun nggih. Dadi nek kula panjenengan mangke pas diparingi cobaan gerah nggih kedah rindu dan sabar, dan sesuai hadis menika wau. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, juga Ahmad, Tirmidzi dan Baihaqi, juga dijelaskan bahwa yang diberi ujian atau cobaan itu bukan hanya kita, bahkan para nabi pun diberi cobaan, diberi ujian. Apalagi kita itu umat yang akhir zaman nggih, umatipun Kanjeng Nabi menika umat ingkang akhir zaman. Menika dipun jelasaken wonten ing hadis riwayatipun Bukhari, Muslim, so Ahmad. Saya bacakan hadisnya nggih biar jelas, karena hadis itu ya kalau memang masih ada waktunya harus dibaca dengan Arabnya ngoten nggih. Walaupun nuwun sewu kula macane nggih grudal-dadul, ning sing penting kita semua dapat menerima ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asaduna si balaa al anbiya isumma amsalu wal amsalu yubtaliya rajuli ala hasbi dinihi fa in kana fadinihi sulba issalan salawa wa in kana firokotan ibtala ala qadari dinihi fama yabrahul bala al bi'adli hatta yarkanhu bi yamsi alal arti wa ma alaihi mahi ahu. Niku artosipun manusia yang mendapat cobaan adalah para nabi, kemudian bawahnya, seseorang akan diuji amal usaha agamanya. Maka apabila dalam agamanya kuat, dicoba yang lebih berat cobaannya. Jika halus atau agamanya agak kurang dalam agama, akan dicoba kadar agamanya. Maka tidak akan meninggalkan hambanya hingga pergi dari bumi atau meninggal sampai lepas segala kesalahannya. Ini kok disipun Bukhari, Muslim, so Ahmad, juga Tirmidzi, bahwa manusia yang mendapat cobaan itu adalah para nabi. Nabi dulu juga mendapat cobaan nih. Kita sering membaca Al-Qur'an bahwa nabi itu cobaannya lebih berat nih, terutama di dalam dakwah. Kanjeng Nabi, terutama nabi kita dulu lah, nabi kita yang kita kenal kok sangat berat sekali nih. Kemudian di bawahnya para nabi itu siapa? Ini pelajaran ngaji Sabtu kemarin nggih Mas Iwan. Niko sahabat Nabi, nggih. Sahabat Nabi itu golongan salaf, artinya orang yang ketemu dengan Nabi. Terus di bawahnya napa? Tabiin. Terus di bawahnya tabiin. Nggih. Terus nek kita ya termasuk sing kholaf nggih. Mudah-mudahan walaupun kita termasuk sing terakhir menika nggih,
eh, dapat meresapi, artinya dapat mengambil pelajaran bahwa yang diberi cobaan itu bukan hanya kita, bahkan nabi-nabi yang terdahulu juga mendapat cobaan. Nah, kadar cobaan menika dijelaskan seseorang akan diuji amal usaha agamanya, maka apabila dalam agamanya kuat, dicoba yang lebih berat cobaannya. Nah, niko nek kula panjenengan sedaya le ngaji wis akeh gampange ngaten nggih. Ilmune wis rada akeh niku nggih cobaane luwih berat. Niku nggih nyata nggih. Kita pun dalam mengamalkan Al-Qur'an, ini dalam pengamalan saja, kita mendapat cobaan yang berat nih. Awalnya dulu nek awake dhewe ming maca ya tidak akan mendapat cobaan. Tidak akan mendapat cobaan, tapi setelah kita tahu terus mengamalkan pasti niku nggih ada cobaannya. Pun ngalami sedaya nggih, pun ngalami sedaya. Nek ngamal tapi nek mboten diamal nggih mboten wonten cobaan. Cobaan niku nggih padha karo ujian. Nah, ujian menika bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan. Karena dulu pertama kita ngaji nggih, nek bapak wis ngaji, ibuke dereng teng dalem nggih, kadang-kadang cok. Nah, nek pemahamane beda, nek carane wong mlampah niku beda, siji ngetan siji ngalor upamane nggih, tetep cengkang nggih Pak, cengkah. Nah, niku dari awal mawon niku kaya niku. Nah, alhamdulillah dengan keikhlasan kita, niat kita yang tulus untuk mempelajari Al-Qur'an, kedepannya lama-lama nggih kita bisa memahamkan seisi keluarga kita. Awit menika nggih kewajiban seorang kepala keluarga. Ayate pun jelas nggih, kita disuruh menjaga keluarga kita jangan sampai tersentuh api neraka. Menika kagem bapak neng ibu-ibu nggih sami, ibu-ibu nggih kewajibane sami. Yang diseru itu ya ayyuhalladzina amanu ku ampusakum wa ahlikum naro. Jadi orang yang beriman boten mung bapak-bapak tok. Nah niku saged dipraktekke. Nek misale sing ngaji pun ibu-ibuke, ya ibuke ngeleke bapake, Pak sesuk melu ngaji nang ngene Mas Giman ngoten pamane. Lah sing ngaji apa lah ngaji yo yang yo urung pati karepe upamane ngoten nggih. Nah niku ibu-ibu nggih saged ngrempeh-ngrempeh supados bapake kersa nderek ngaji. Oh ibu-ibu nggih ngaten. Nah, bapak lebih-lebih lagi menika keluarga panjenengan nih. Tapi panjenengan arok marai keluarga panjenengan, mengarahkan keluarga panjenengan nggih terlebih dulu harus mengerti. Nah, ibaratnya wong rok nuduhi dalan kok orang ngerti lah, makanya nggih kesasar. Jadi kita harus tahu ilmunya dulu. Nah, supados mengerti ilmunya, jalan satu-satunya harus niku, monggo itu kan wajib ngaji. Nah, nek pun ngaji, pun paham, baru kita meluruskan atau mengarahkan keluarga kita. Itu terutama keluarga kita dulu. Nek keluargane awake dhewe pun kabeh lah, baru nanti ke saudara kita atau tetangga kanan kiri kita. Niku. Terus salajengipun, jika halus dalam agama akan dicoba kadar keagamaannya. Niku nggih halus menika nggih napa? Halus nih.
Berarti agamanya nek samahami nggih sing kuat kalih sing dereng ini cobaane niku benten-benten nggih. Dalam kajian Ahad pagi sudah dijelaskan oleh Al Ustadz nggih. Dalam mendapatkan ujian antara orang yang satu dan yang lain itu berbeda-beda. Nah, ini jelas di hadis ini dijelaskan. Jadi tergantung kadar keimanannya. Nah, karena mungkin si A kalau saya uji pakai ini, misalnya Allah menguji dengan yang berat, itu bisa. Tapi si B karena masih agak kurang, ya diuji yang sak ngisore ngaten nah, tidak lebih berat, artinya yang agak ringan itu ngaten. Dan niko sebagai orang yang beriman dan Allah sudah menjelaskan begitu pasti bisa melalui. Maka tidak akan meninggalkan hambanya hingga pergi dari bumi atau meninggal. Nah, di Allah itu selalu mengawasi kita, menunggu kita sampai meninggal nanti. Bahkan sampai meninggal nanti juga masih kita dalam awasan Allah. Kalau sudah meninggal nanti kita tinggal memetik hasilnya memetik hasilnya sampai lepas dari segala kesalahannya niko. Hadis niko jelas Jadi nek wonten piyai sing dicoba lebih berat atau lebih ringan niko Allah sudah preso. Nek si fulan nek tak coba pakai niki pasti bisa melalui, tapi nek si fulan nek ngangge sing niki nggih belum bisa. Itu Allah yang maha tahu ngoten nggih. Di kadar cobaan masing-masing orang itu berbeda ngoten nah. Wonten ing salah satunggal hadis ingkang dipun riwayataken Bukhari ugi dipun jelasaken nggih bilih barang siapa yang dikehendaki Allah menerima kebaikan atau keberuntungan, maka Allah akan memberi musibah padanya. Menika nggih meh sami kalih sing dhuwur niku nggih, kalih sing hadis sing wau niku. Iki nggih Bukhari hadisipun man yaritillahi bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah menerima kebaikan atau keberuntungan, maka Allah memberi musibah padanya. Niko nggih. Nek Allah mau menghendaki kita diberi kebaikan atau keberuntungan, maka Allah memberi musibah padanya. Niko hadisipun Bukhari sahih. Nah, jadi orang-orang yang diberi cobaan baik itu apapun, musibah apapun, itu Allah menghendaki bahwa si fulan atau orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan. Dan niku hadis-hadis menika ngemutaken supados kula panjenengan sedaya nek diparingi cobaan atau musibah niku men diterima dengan ridho dan sabar ngoten nggih. Pun Rasulullah niku nek sing kalau sing hadis sing dhuwur menika wau. Nika hadisipun meh sami nika men napa nggih? Hadis men serupa menika men tambah kita keyakinan kita bahwa apapun yang disabdakan Nabi itu kita harus nderek nggih, nderek. Artinya meyakini juga nggih. Setunggal malih ingkang dipun riwayataken Ahmad ugi Hakim nika njelasaken nggih bilih sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hambanya yang beriman dan yang mendapat cobaan sebagaimana janjinya orang tua kepada anak-anaknya dengan kebaikan. Dan sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan orang sakit seperti keluarganya memperhatikan makanannya. Kok tak baca artinya saja iki, meningkat mungkin dek, mbok mboten cukup mboten nggih. Nika jelas hadisipun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hambanya, nika Allah menjanjikan kepada hambanya, kepada kita yang beriman. Nah, kita termasuk mudah-mudahan termasuk orang yang beriman nggih. Jadi mangke mendapat apa yang dijanjikan Allah kepada kita, yaitu yang mendapatkan cobaan sebagaimana janjinya orang tua kepada anak-anaknya dengan kebaikan. Niko nek wong tuwa kalih anake menika nek janji nggih biasanya janji sing apik-apik nggih. Misalnya ini pas sakit misalnya sesuk nduk boleh nek wis marile sakit pertama yo kudu bersyukur sesuk tak jengini tamasan nang Solo ngoten nggih. Tamasane sekarang nggih kita ngaji tapi kita sekarang belum boleh nggih. Tapi ini untuk sebagai napa nggih? Umpama saja nggih. Sekarang kita rubah nek biyen saiki tak jengeni nang kebun binatang ndelok kancamu atau nek biyen kaya niku. Nah saniki dirubah. Sesuk nek kowe nduk wis mari sakit tak jek tamasa nang Solo ngaji ya. Itu kan suatu janji yang baik ya. Janji yang baik di samping kita wisata ya, itu memang wisata hati, kita juga mendapatkan kebaikan wonten niku janjinya orang tua. Nah, di samping itu juga bisa dijanjikan dengan materi, tapi jangan lupa materi itu jangan diutamakan. Sekarang kita bisa rubah nih, kita mendidik anak-anak kita, menjanjikan anak-anak kita ojo nganggo materi. Nek biyen nggih kaya niku, nek sakniki kita sudah ngaji, kita sudah tahu tuntunan. Nek didik putra-putra kula njenjaya nggih diarahkan yang baik, artinya yang baik itu kan din ilmu ya, agama. Terus nek mpun niku yo mangke dikei bebungah. Nah, sesuk tak paring iki, tak tumbas iki, ngoten. Niku salah satu janji orang tua kepada anaknya. Lah begitu juga Allah berjanji kepada hambanya yang beriman nih, yang beriman. Siapa yang mendapat cobaan diterima dengan ridho, nanti mendapat kebaikan. Niko sami nggih, niko diupamaken kaya ngaten niko Nabi ngendika menjelas. Jadi Allah itu menjanjikan kepada kita selaku orang yang beriman kaya dene nek wong tuwa janjeni karo putrane. Ra ono kok janjeni putrane sesuk nek mari kowe wis malah ratakne dhuwit. Mboten kaya niku nggih. Mesti janjeni nggih sing apik-apik. Apalagi tadi diulang lagi kita sudah ngaji, diarahkan janjeni dan niku wau kita tamasanya dialihkan ke Solo ngaji ngoten nggih. Nanti sehabis ngaji bisa mampir di pundi nika nggon Candi Pak Suri. Nah niku kan nggih saged netepi nggih. Jadi janji itu harus ditepati. Jangan ojo ngomong tok ngaten nggih. Nek ngaji ring Solo kan kapan-kapan mesti kita berangkat nggih. Kalau Allah sudah mengizinkan ya mudah-mudahan tidak lama lagi nggih kita sudah kangen mboten kalih majelis. Nah, kangen nggih sami. Kita semua sudah rindu sama majelis nggih. Di sana kita bertemu saudara-saudara kita yang seakidah. Bahkan kebanyakan dari kita tersentuh hatinya itu kalau sudah datang ke Solo. Biyen bojone kula nggih, bojo nggih. Nek bojo mboten bojone kula nggih sami biyen nggih angel. Tapi saat saya ajak ke Solo, di sana melihat saudara kita yang dereng kenal nggih, kok apike kaya ngono, ngungkuli wong sing es kenal nggih. Padahal kita sama-sama orang Islam yang sudah kenal pun kalau
belum sepaham nggih mboten kaya nika di Solo di majelis pusat itu kita yang belum kenal bahkan itu dari seluruh Indonesia sudah akrab seperti itu. Nah, itu sebagai motivasi mudah-mudahan di kula panjenengan sedaya le ngaji nang majelis tafsir Al-Qur'an nggih ditekuni. Aja nganti ana pandemi njuk le ngaji leren ngoten nggih. Awit niku nggih wonten sing ngaji teng cabang Gerabak menika dulu regep semenjak ada pandemi tidak ada ya ada perubahan tapi perubahannya tidak baik karena dulu ngaji menjadi tidak ngaji niku wonten kok kula paham mungkin jenengan takon nyuwun pirsa Pak Mino kok ngerti lha nggih wong kula sing sok nyatiti jenenge nah dadi kula ngerti si fulan tidak hadir sudah beberapa pertemuan wis ngilang sakniki Pak wis ngilang sedak adanya pandemi ilang wis ra ketara nah mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita nih ya, dengan kita istiqomah ngaji mudah-mudahan kita tidak terjadi apapun ojo nganti sing kaya ngono ngaten bahkan kita lebih giat lagi lebih istiqomah lagi ngaten nggih. Selanjutnya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan orang sakit seperti keluarganya memperhatikan makanannya. Wih menika. Wih. Istimewa banget jan niki. Istimewa banget. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan orang sakit seperti keluarganya memperhatikan makanannya. Wih. Nek keluarga panjenengan wonten sing sakit kan wih ledar mawon dicepake sing nggih neng niku nggih kadang-kadang cok kliru nggih. Wah, nek sakit malah sing daran sing enak-enak sing ora oleh didahar malah diparingi iki. Wah, padahal niku pantangan. Nah niku nek di dunia menika. Tapi Allah tidak begitu. Artinya orang yang sakit itu sangat diperhatikan oleh Allah, tapi syaratnya yaitu tadi dia ridho. Nah, kita memperhatikan keluarga kita yang sakit ya niku. Kadang-kadang urung wayahe mam. Nduk, mam nduk. Wis ae ning engko nek ra mam kowe malah tambah sakit. Nah niku apa? Menandakan kasih sayang kita kepada keluarga kita, baik itu anak maupun suami maupun orang tua. Niku menunjukkan kasih sayangnya nggih, kasih sayangnya. Nek nggih nginjang dirubah nggih nek misalnya keluarga panjenengan saya ingkang wonten ingkang sakit nggih disediakan yang makanan yang boleh ngoten. Yang halal itu belum tentu baik karena yang halal nek misalnya napa nggih daharan duren misalnya niku nggih halal wong apik nggih enak. Tapi bagi orang yang menderita penyakit tertentu nggih mboten bareng dahar duren ngoten nggih. Menika Allah menggambarkan begitu lewat ngendikanipun Kanjeng Nabi. Terus musibah sakit menika estu sangat napa manfaatnya artinya napa pahalanya kebaikannya itu memang besar sekali. Tapi nggih mudah-mudahan nggih najan kaya ngaten nggih aja ndandang sesuk aku tak sakit men oleh ganjaran akeh ngaten boten nggih. Nah, kita minta yang sehat tapi sehat digunakan untuk ketaatan ngaten. Jangan sehat untuk maksiat. Nah sehat kok nggo maksiat ya wis dadine wong laknat ngaten nggih. Nah, sehat ning dadi wong sing taat, sregep ngaji, maca Quran, terus Quran. Nah, sehat gunakan untuk ketaatan, maupun sehat digunakan untuk kemaksiatan. Nah, nanti malah pripune dadine wong sing terlaknat ngaten nggih nika sakit. Sakit itu ya kita dalam menghadapi ridho dan sabar tapi juga diperintahkan untuk
napa berobat ngaten iki. Ora kok aku rindu sabar ya wis lah tak turun-turun wae men ganjaranku tambah akeh ngaten iki. Mboten kaya niku. Kita kalau sakit diperintahkan untuk berobat. Nika Kanjeng Nabi ingkang ngendika nggih wonten salah satunggal hadisipun an Usama bin Suraiki anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tadawau fa inna Allah ta'ala lam yada'an illa wada'a lahu dawaun ghairu da'in wahidin. Dari Usamah bin Suraik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berobatlah kalian karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengadakan penyakit kecuali mengadakan obatnya, kecuali satu yaitu penyakit yang tidak ada obatnya yaitu tua. Niko pun paham sedaya niko. Nek kita sakit kita harus berobat. Mboten nek sakit yuk mendapat kebaikan yang banyak kita rindu terus mboten berobat niku nggih mboten kaya niku nggih salah pemahamane. Nek kita sakit seberat apapun nek kita usaha ikhtiar berobat, dan berobat itu harus kepada ahlinya ngaten nggih. Nek ahli penyakit niku nggih dokter, mboten cah berobat kalih Mbah dukun. Nek biyen nggih kaya niku kula nggih biyen sadèrèng ngaji padha Pak sami. Ya, alhamdulillah kita ditunjukkan kepada jalan yang benar sebelum kita dipanggil Allah. Mudah-mudahan kita semua yang dulu perbuatan kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dapat kita rubah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Niku sami. Kula mbiyen yo dodol barang yo nganggo penglaris Pak Bu. Nggih kula tekan Cilacap mriku Banyumas malah nggih. Manut kula kon moteh nggih manut. Padahal moteh niku nek sekarang kan moteh kita tahu nggih yaumul bid niku puasa 3 hari setiap bulan. Nek wong Jawa Mbah Dukun nek moteh yo lemangan ledahar poteh-poteh ngoten niku. Saking kepengine niku nek sing kepengin gurih meng nika telur Pak. Nek telur niku kan nonton gurih-gurih niku, tapi kan nggih putih niku. Neng nggih niku kita sekarang dari pelajaran itu kita bisa membedakan. Dulu yang niki nggih cerita sedhik nggih. Dulu kula kaya niku ternyata tidak ada bedanya Pak, tidak ada bedanya. Sekarang dengan saya ngaji bahkan banyak waktu yang terluang untuk ngaji nggih. Terutama nggih nek Setu sore kula nggih jam 3 niku tutup. Padahal niku nggih jam 3 niku kadang-kadang nggih sik wonten pelanggan. Nek Setu wingi kula nganti nguyak pelanggan Mas Iman. Nyuwun sewu Mas, kula di ngaji ditutup nggih. Alhamdulillah menika nggih menyadari. Nggih Pak, kula tak teng jaba mawon. Alhamdulillah jam 3:04 kula mangkat ngaji niku malah dereng adus Mas. Dereng adus. Nah, itu bukannya kok Pak Minonjuk sombong buatan niku nggih untuk pelajaran kita semua agar di waktu kita diseru untuk ngaji kita bisa meninggalkan yang sifatnya dunia ngoten nggih. Nek sing ngarit nggih, ling ngarit sing gasik nek kados Pak Supri niku nggih niku lebih-lebih. Nek dina Setu wis ora napa orderan lah, wis kono rok bayar piro iya ngoten niku Pak Supri niku. Alhamdulillah nggih ketua kita. Wis padahal niku dulu wis diaturi ring dicek mangkat niku nggih. Lah napa dhuwit dan sakniki mboten wong sakniki pun ngerti kok. Dunia itu napa? Perhiasan yang semu ngoten nggih. Dadi yang kita cari itu yang kekal ngoten golek akhirat. Nah, berani nolak sekarang. Pokoknya nek Setu wis aku kok nang ndi ora nek jam sore. Nah, kecuali nek sebelum jadwal ngaji memang beliau punya tugas jemput lari-lari menika nggih dilaksanakan. Tapi nek sehabis zuhur wis kono lho bayar paribasane 500.000 keur mlaku tengah Narjo pamane niku nggih mboten gelem. Nah niku berkat napa?
berkat kita tahu bahwa kehidupan dunia itu dibanding akhirat tidak ada apa-apanya. Alhamdulillah nggih. Mudah-mudahan kita semua dapat semakin istiqomah sehingga semakin mengerti apa yang kita kaji ini. Pun jam Mas Iwan. Ora. Oh nggih. Nggih. Nggih setunggal malih nggih. Setunggal malih niki untuk yang terakhir menika wau perintah berubat nggih bahwa Allah itu yang maha menyembuhkan nggih, tiada siapapun yang bisa menyembuhkan, bahwa kalau kita berobat sama dokter, sama bidan atau mantri, itu kita harus hati-hati dalam mengucapkan nih. Soalnya dulu sebelum ngaji kita doan wae Pak dokter kayak kono mandi, aku rono mari. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa yang maha menyembuhkan itu Allah. Jadi kita sebaliknya ngendika, alhamdulillah Allah memberi kesembuhan. Saya periksa di dokter si fulan, obatnya cocok, Allah menyembuhkan kita. Menika ngaten nih. Menika sakniki lek ngendika diwalik kaya ngaten nek riyen kula yakin ya nggih padha nggih. Wae dokter kono jos obate jos, neng yo bayare jos neng mari. Itu Allahnya tidak diutamakan. Sekarang kita Allah yang dinomorsatukan. Alhamdulillah, kita akan bersyukur nih, Allah memberi kesembuhan, bahwa Pak dokter si A, saya periksa ke sana, obatnya cocok, Allah memberi kesembuhan. Niku ngaten nggih. Tapi nggih kadang-kadang nggih wonten merasa diberi ujian atau cobaan apapun, dia merasa bahwa itu semua kepandian kita, bukan nikmat dari Allah. Nika wonten ing Ayyumar ayat 49 ada sih. Tapi Mas. Kangge ingkang terakhir niku. Ayyumar surat ke-39 ayatnya 49. Nika wonten nggih kados ngaten dadi merasa bahwa dirinya itu nek diparingi sakit nggih napa nggih tetep njaluk karo Gusti Allah, tapi nek setelah diberi kesembuhan atau kesehatan dia mengingkari nikmatnya, merasa bahwa apa yang didapat awake dhewe iso sehat iku kepintaran atau kepandian dirinya. Monggo Pak. Iya. Quran surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza massal insana durrun ta'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatu walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Yang artinya, maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini kok jelas nih ayatnya nih. Saya baca artinya nih, wong pedalimun. Maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kami. Kemudian apabila kami memberikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat ini hanyalah karena kepintarananku. Nah, niko kadang-kadang ini ayat niki nggih saged diartikan mboten ming cobaan nggih, mboten ming sakit ngoten nggih. Kadang kita diberi usahanya lancar tuh, itu juga nanti bisa dimasukkan ke ayat ini. Tapi di pertama ini, maka apabila manusia ditimpa bencana, dia menyeru kepada kami. Ya. Nek ditimpa musibah, ditimpa bencana,
Wis ya umum nggih, umum nek wong diparingi musibah, diparingi bencana menika nggih dekat kepada Allah itu melebihi biasanya, melebihi sing biyen ora kalingan Gusti Allah nek diparingi cobaan terutama sakit nggih.